Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini gue akan memperlihatkan progres ikan baby rancu gue yang kemarin udah gue rilis di akuarium gue ini. Nah, sebelum lanjut menonton, jika teman-teman berkenan, tolong untuk di like and di subscribe channel gue ini ya, supaya gue lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video selanjutnya. Nah, sebelumnya dapat gue sampaikan bahwa apa yang gue sharing ini adalah murni dari pengalaman gue pribadi. Jadi kalau ada perbedaan dengan apa yang dialami oleh teman-teman atau persepsi lain, ya itu kembali ke teman-teman ya. Nah, sehari setelah gue melakukan rilis ikan baby rancu gue ini ke tank ini, ternyata teridentifikasi atau menurut gue bahwa baby rancu ini gak sehat atau sakit. Nah, gimana tanda-tandanya? Seperti yang di video ini bisa dilihat bahwa ikan koki yang kurang sehat itu dia cenderung tidak aktif atau berada diam di dasar akuarium, seperti yang ada di video ini ya. Nah, pada saat itu gue langsung berinisiatif melakukan karantina ikan-ikan ini ke tank yang berbeda. Sebenarnya gue gak kaget karena resiko ini udah gue perhitungkan sebelum gue mengambil ikan baby rancu ini. Karena kondisinya seperti yang gue jelaskan pada video sebelumnya, ini ikan belum sempat dilakukan karantina ketika dia sampai di lokasi si seller. Dan sepengetahuan gue, ikan ini baru datang dari luar kota, dan ditambah lagi sebelumnya ikan ini mungkin hidupnya bukan di akuarium, melainkan berada di kolam. Nah, gue saranin ke kalian semua, untuk para pemula pecinta ikan mas koki, termasuk gue di dalamnya, gue saranin sebelum membeli ikan koki, pastikan dulu atau ditanyakan terlebih dahulu kepada si sellernya bagaimana perawatan kepada ikan-ikan tersebut, dan salah satunya ditanyakan apakah ikan-ikan tersebut dipelihara di dalam kolam atau sudah dipelihara di dalam akuarium. Yang gue maksud kolam di sini adalah kolam-kolam yang berukuran besar ya, yang ukurannya itu mungkin lebih dari 3 meter kali 3 meter. Beda ceritanya kalau kolam itu adalah kolam fiberglass. Kenapa gue bisa bilang beda? Karena pada umumnya kalau dipelihara di kolam fiberglass, pasti itu sudah mempunyai sistem filtrasi yang baik. Sedangkan kolam-kolam yang berukuran besar, yang gue tahu sih selama ini dia tidak mempunyai sistem filtrasi. Mungkin hanya mengandalkan air masuk dan air keluar. Jadi, buat para pemula, gue saranin kalau pengen beli ikan mas koki, pilihlah atau cari seller-seller yang sudah ikannya itu dipelihara di dalam akuarium. Dan selain itu juga, kalau ikan itu udah dipelihara di dalam akuarium, kita memilihnya itu lebih gampang ya. Kita cari ikan yang benar-benar aktif atau sehat. Atau, kalaupun kita tahu bahwa ikan tersebut didatangkan dari luar kota, kita kasih kesempatan terlebih dahulu agar seller melakukan karantina ikan-ikan tersebut. Biasanya, seller-seller yang berada di area Jabodetabek pasti karantina tersebut dilakukan di dalam kolam fiberglass ataupun di dalam akuarium. Dan tentunya pasti sudah mempunyai sistem filtrasi yang baik. Dan ikan-ikan yang lolos karantina tersebutlah yang kita pilih atau yang kita beli untuk kita bawa ke tank kita. Oke, kita kembali ke topik awal ya, yaitu kondisi ikan baby rancu gue ini. Nah, akhirnya
semua ikan yang berada di tank utama gue pindahin ke tank ini yang ukurannya agak kecilan, yaitu 80 x 40 x 40 dengan filter samping, dengan maksud untuk dikarantina terlebih dahulu. Dan karantina yang gue lakukan, gue menggunakan heater dan aerator, dan airnya pun sudah gue berikan beberapa obat ikan. Bisa dilihat ya, kedua ikan ini sebenarnya ikan kesukaan gue banget nih pada saat gue mensortir di lokasi sea seller. Tapi bisa dilihat ya kondisinya, dia cenderung berada di permukaan air. Dan yang satu itu, kalau menurut gue dia kena swim bladder, karena berenangnya itu kebalik-balik teman-teman. Dan yang satunya ini sebenarnya ini bodinya lioncu banget. Ya mudah-mudahan aja dia bisa bertahan. Nah, gimana sih nyiriin ikan-ikan itu yang udah sehat atau dia bisa dikatakan lolos karantina? Kalau menurut gue pribadi, kita lihat ikan-ikan yang sudah lincah atau bisa berenang secara aktif. Nah, itulah ikan-ikan sebenarnya yang sudah lulus karantina atau sehat. Seperti yang di video terlihat ya, ada sekitar 3 ekor ikan yang dia sudah bisa berenang ke sana kemari. Beda halnya dengan ikan-ikan yang sedang ngumpul di sudut kanan akuarium ini. Ini kalau gue bilang masih butuh proses karantina supaya ikan-ikan ini bisa berenang secara aktif. Nah, rencananya ikan-ikan yang sudah bisa berenang secara aktif tersebut akan gue pindahin ke tank utama gue. Nah, ada beberapa ekor ikan ya, bisa terlihat di video ini, yang sudah aktif berenang. Ada sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan apabila kita membeli ikan mas koki baru, perhatikanlah fisik dari ikan-ikan tersebut. Karena apa teman-teman? Setelah gue cek semua fisik badan ikan-ikan ini, ternyata ada beberapa ekor ikan yang terjangkit kutu jarum. Juga nggak tahu dari mana datangnya kutu jarum ini. Padahal gue merasa pada saat gue melakukan sortir gak kelihatan banget kutu-kutu jarum ini. Mungkin karena masih kecil kali ya. Dan gue kaget juga sih, ternyata kutu jarum itu gede juga ya, atau panjang seperti yang ada di video ini. Ini gue cabut dengan menggunakan pinset. Kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4 ekor gitu yang terjangkit kutu jarum ini. Oke teman-teman, sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk di like and di subscribe ya channel gue ini, agar gue bisa lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video selanjutnya. Akhir kata gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.